Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 21 sampai dengan ayat 30. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang yang menghubungkan tali kasih sayang yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan, mereka takut kepada Tuhannya dan takut menghadapi nasib buruk dalam perhisapan. Catatan, maksudnya takut yang diiringi rasa hikmat, bukan takut yang diiringi rasa benci, misalnya takut kepada ular atau binatang buas. Yang kedua, misalnya tidak ada ampun terhadap dosanya. Dan orang-orang yang mampu menahan diri dari memperturutkan hawa nafsu karena mengharapkan kerelaan Tuhannya, mereka mengerjakan sholat, menyumbangkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah yang beruntung mendapatkan akhir kesudahan yang baik di akhirat kelak. Akhir kesudahan yang baik itu ialah teman-teman surgawi yang bersifat abadi. Mereka memasukinya dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai di antara ayah-ayahnya, istri-istrinya, dan anak cucunya yang beramal soleh. Sedang para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Alangkah nikmatnya teman-teman surgawi yang abadi itu. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat sejahtera untukmu berkat kesabaranmu. Dan orang-orang yang melanggar janji yang telah ditetapkan Allah kepada hambanya dan memutuskan tali kasih sayang yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan dan membuat kerusakan di bumi, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat demikian mendapat kutukan Tuhan yang akhir kesudahan yang buruk di akhirat kelak. Catatan, maksudnya mengingkari kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan Tuhan kepada manusia melalui rasul-rasulnya. Yang kedua, misalnya memusuhi kaum muslimin sebagai saudaranya sendiri dan tega membantu orang kafir dalam melawan kaum muslimin dan merusak kesejahteraan umum sesama muslim. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang yang telah melanggar janji dengan Allah bergembira dengan kesenangan duniawi, padahal kesenangan duniawi itu jika dibandingkan dengan kesenangan di akhirat hanyalah sedikit sekali. Catatan, kekayaan dan kemiskinan adalah dua hal yang berlaku dalam kehidupan manusia. Apakah ia orang baik-baik atau orang durjana? Sebagaimana berlakunya perputaran malam dan siang yang sama terhadap kedua golongan itu. Kekayaan dan kemiskinan sama sekali tiada sangkut pautnya dengan keimanan dan kekafiran. Jika pada surat Toha ayat 124 Allah berfirman, barang siapa yang tidak memperhatikan peringatanku, baginya kehidupan yang sempit. Maka kehidupan yang sempit di sini tidak berarti kemiskinan, tapi keadaan jiwa yang tidak tenang dan tentram. Jika ia miskin, timbul keinginan yang sangat
padanya untuk menjadi kaya dan bertambah kaya lagi, sehingga ada kalanya ia tidak segan-segan menempuh segala cara untuk mendapatkannya. Setelah mendapatkan kekayaan, ia dihantui pula oleh kekhawatiran kalau kekayaan yang diperolehnya dengan susah payah itu berkurang atau habis sama sekali. Yang kedua, kehidupan di dunia jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanya sebentar. Bagai seorang kelana yang berteduh di bawah sebatang kayu, setelah beristirahat sebentar, berangkat lagi. Orang-orang kafir bertanya, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat pun dari Tuhannya seperti halnya dengan rasul-rasul yang lain? Jawablah, Allah membiarkan sesat orang yang ia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang mau bertobat kepadanya. Catatan, orang yang telah tuman dalam kekafiran walau bagaimanapun diberi ketenangan, mereka tidak akan menerima karena Tuhan telah membiarkannya sesat. Bukankah Al-Quran itu mukjizat insani yang rasional yang dianugerahkan Tuhan kepadanya melebihi segala mukjizat yang telah ada sebelumnya? Mereka ialah orang-orang yang beriman dan hati mereka jadi tenang karena mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang? Mereka yang beriman dan melakukan amal kebajikan, mereka bahagia dan mendapat tempat kembali yang indah. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada umat-umat terdahulu sebelumnya. Seperti itulah kami mengutusmu kepada umat ini Muhammad, supaya kau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu ini. Namun mereka masih ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah kepadanya, Dia adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya aku berserah diri dan kepadanya pula tempatku minta tobat atas segala dosaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai dengan ayat 30. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.